Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis atau pembahasan kitab kita, yaitu kitab Nawaqidul Islam yang disusun oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya Syekh memulai kitabnya setelah Bismillahirrahmanirrahim dengan perkataan i'lam, ai ta'allam wafham, pelajarilah dan pahamilah. Dan kata-kata ini keluar karena pentingnya yang akan dipahami tersebut, yang harus dipelajari tersebut. Dan begitu juga dalam agama kita, hendaklah seorang itu belajar dulu baru dia beramal. Dia pahami dulu, kemudian dia beramal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk bertauhid, untuk bersyahadat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya dialah Allah, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah, menunjukkan bahwa terkadang ada orang yang syahadat, ketika dia tidak mengetahui makna dari syahadat, tidak ada gunanya syahadat. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali siapa yang menyaksikan dengan kebenaran dan dia pahami apa yang dia saksikan tersebut. Ya. Oleh karena itu, ketahuilah, pelajarilah, pahamilah, kata Syekh. Anna nawaqidul Islam asyarah an-nawaqidi. Bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10 pembatal. An-nawaqid jam'u naqidin. Nawaqid itu jamak daripada naqid. Naqid itu satu pembatal. Satu pembatal. Naqidani dua pembatal. Kalau nawaqid pembatal. Wa hadhil kalimah wahiyal mubtilat. Dan yang dimaksud dengan nawaqid ai al-mubtilat, yang membatalkan. Misal nawaqidil wudu, seperti pembatal-pembatal wudu, ai mubtilatuhu, maksudnya adalah pembatal-pembatalnya. Dan juga pembatal keislaman itu lebih berat dan lebih dahsyat dibanding pembatal wudu. Karena pembatal wudu itu, ya, kalau seseorang terjatuh padanya tidak murtad, ya, tidak murtad. Tapi kalau orang jatuh kepada pembatal keislaman, langsung keluar dari Islam. Ya, langsung keluar dari Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, bahwasanya pembatal keislaman itu lebih berat daripada pembatal wudu. Kalau pembatal wudu saja itu kita berhati-hati, kita pelajari, jangan sampai ya salat saya ini yang berapa rakaat, yang habiskan waktu sekian menit itu sia-sia. Maka bagaimana dengan pembatal keislaman yang mungkin ibadahnya selama berpuluh-puluh tahun, ternyata dia dapatkan seperti debu-debu yang diterbangkan. Tentu lebih harus dia perhatikan, ya, ilmu ini, ya. Dan ini diantara pelajaran yang wajib kita pelajari.
Karena Islam agama itu ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Dan mempelajari pembatal keislaman, termasuk juga pembatal wudu, itu termasuk dari ilmu-ilmu yang fardu ain. Maksudnya tidak bisa diwakili. Tidak boleh hanya ustadz yang tahu. Kalau faraid, apa itu faraid? Ilmu waris. Itu boleh ustadz saja yang tahu, selesai. Ya. Tapi masalah ini itu tidak boleh hanya ustadz yang tahu, semuanya harus tahu. Karena semuanya mau masuk surga, bukan hanya ustadz yang mau masuk surga. Semuanya mau selamat dari neraka, bukan hanya ustadz yang mau selamat dari neraka. Ya. Waktu sama bin nawakid, waktu sama bi asbabir riddah atau anwa'ir riddah. Terkadang dinamakan dengan nawakid, terkadang dinamakan dengan asbabur riddah, sebab-sebab kemurtadan. Murtad itu keluar dari agama. Wa anwa'ir riddah, dan jenis-jenis kemurtadan. Jadi ya, ini nama-nama, apakah nawakid, pembatal-pembatal keislaman, sebab-sebab kemurtadan, jenis-jenis bisa murtad orang. Yang penting adalah memahami ini, itu penting sekali. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini sebelum kirim ya, soalnya tidak ada jaringan. Jaringan kurang bagus. Saya mau kirim PDF-nya, ada 2 di sini yang kita pakai dalam syarah Nawaqidul Islam. Itu yang pertama, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan juga syarahnya Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Nanti insyaallah kita akan kirim kalau sudah bagus jaringan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ma'rifatuha muhimmatun jiddan lil muslim min ajli an yatajannabaha wa yahdharu minha. Dan mengetahui ini itu sangat penting sekali bagi kehidupan seorang muslim, agar dia bisa menghindarinya dan agar dia bisa berhati-hati darinya. Sebab seseorang itu dia hanya akan berhati-hati kepada yang dia tahu itu buruk, sebagaimana dia hanya bersemangat kepada yang dia tahu itu bermanfaat. Oleh karena itu pepatah Arab mengatakan, ma'rifatus syai' yushajji'uka fi, atau la yahris ala syai' malam ya'rif qimatah. Mengetahui kadarnya sesuatu itu akan menyemangati kamu untuk mendapatkannya. Atau bahasa lainnya, siapa yang tidak mengetahui kadar sesuatu tidak akan bersemangat padanya. Antum punya tas, isinya itu 100 juta, titip ke teman, dititip ke teman, tapi tidak dikasih tahu isinya 100 juta. Itu teman mungkin ya taruh pemasuk toilet, disimpan di luar, ya, mau kemana ya, tas biasa. Beda kalau misalnya kita tahu ini pegangkan tasku isinya ini 100 juta, itu biar di toilet di bawah tasnya itu. Ya. Emas, kita tidak tahu ini emas atau cincin-cincin mainan kita dapat di jalan. Kayaknya ini cincin didapat di kartu as, dibuang. Tapi kalau dia tahu dia orang yang berilmu, langsung dia cek, dia jilat, dijilat. Ada dijilat, cara tahu emas dijilat, saya tidak tahu juga. Tapi kalau orang yang berilmu, emas ini dilihat saja satu kali, dilihat emas ini, langsung senang sekali, langsung semangat hidupnya. Yang tadinya loyo, mungkin habis dimarahi istrinya di rumah, langsung jadi semangat hidupnya gara-gara gak dapat. Begitu ikhwan. Begitu pula orang yang tahu betapa bahayanya ini pembatal-pembatal keislaman, dia akan berusaha menyelamatkan dirinya dari pembatal keislaman. Dan itu perintah Allah yang selalu diulang sama khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takwa,
dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kau mati kecuali kau beragama Islam. Di sini tidak dibilang kau berKTP Islam, karena kebanyakan kita mati masih KTP Islam. Tapi terkadang KTP-nya Islam sudah bukan Muslim di hadapan Allah. Ya. Sebagaimana saya ceritakan tadi, ya, tentang orang yang jatuh ke dalam salah satu pembatal, Allah mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kau cari-cari alasan kau sudah murtad setelah kau beriman. Tadi waktu dia belum jatuh kepada pembatal itu masih dibilang beriman. Tapi ketika dia jatuh kepada pembatal itu dibilang sudah kafir. Baik. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui. Ya. Lebih penting daripada mencari nafkah untuk istri kita. Mencari nafkah untuk istri kita atau untuk anak kita itu memudaratkan dan itu dosa. Misal ada orang dia mau santai-santai saja, dia tidak mau istrinya kelaparan atau apa, dia ini berdosa dan bisa terancam dengan dosa, dengan adab Allah. Tapi seburuk-buruknya orang yang tidak cari nafkah untuk istrinya, lebih buruk orang yang tidak bawa istrinya ke taklim-taklim seperti ini. Karena kalau dia tidak cari nafkah, dia berdosa. Kata Nabi, cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia telantarkan yang dia wajib tanggung nafkahnya. Berdosa dia. Tapi seberdosa-dosanya itu lebih berdosa lagi kalau kita telantarkan agama keluarga kita. Kita tidak kasih tahu ini pembatal keislaman, ini. Korbankan waktu untuk yang seperti ini. Kita punya skala prioritas. Tujuanku masuk surga. Iya, saya butuh uang untuk bangun rumah. Saya butuh uang untuk beli kendaraan. Saya butuh uang untuk umroh. Saya butuh uang untuk ini, untuk itu, untuk ini. Tapi saya butuh selamat di akhirat lebih dari segala-galanya. Saya ingin bahagia bersama istri dan anak-anak saya di surganya Allah yang tidak mungkin keluar dari surga itu orang. Tidak ada sedih. La yamassuhu min lugub. Tidak ada lelahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim wa la yamassuhumul su'u wa la hum yahzanun. Allah selamatkan orang yang berhasil, maksudnya dengan ketakwaan mereka, diselamatkan dari apa? Neraka, dan dia masuk surga yang di situ dia tidak akan tersentuh sedikit pun keburukan dan tidak pula mereka sedih di dalam surga. Di surga itu tidak ada namanya sedih, tidak ada namanya khauf, takut. Yang para ahli itu mengatakan bahwa sebab masalah manusia itu dari dua ini saja, takut dan sedih. Oleh karena itu ayat-ayat yang mengatakan bahwa kalau orang masuk surga itu apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun, kan? Karena puncak semua masalahnya manusia dari ini. Dia takut miskin, dia gelisah karena tidak dapat jodoh, dia semuanya dari sini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Di surga tidak ada, karena di surga itu tidak ada orang jomblo. Ya. Baik. Maka dia harus dia tahu yang mana ini yang saya prioritaskan. Dunia saya 60 tahun, akhirat selama-lamanya. Dunia saya tinggalkan, akhirat saya akan kembali ke sana. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah hafizahullah taala, kenapa penting? Ya, idalam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa fi syai'in minha. Kalau ada yang tidak mengetahui dari perkara pembatal-pembatal keislaman, sangat dikhawatirkan dia itu akan terjatuh dari salah satu pembatal itu. Ya. Oleh karena itu, ya, pentingnya kita belajar ini. Ya. Jangan kita merasa, oh saya sudah tahu, saya sudah ini, saya sudah ini. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan.
Kita hanya bisa caper ya Bapak, caper, cari perhatian Allah. Ketika hujan orang lain dengan selimut, kita cari perhatian Allah. Ya Allah kasih rahmatmu. Kalau Allah sudah kasih rahmatmu, itu iman ditancapkan sampai kita mati. Caranya cari perhatian Allah. Ketika orang tidur, kita bangun sholat malam. Ketika orang kikir, kita sedekahkan uang kita. Cari perhatian Allah agar bagaimana kita itu dikasih istiqomah sampai mati. Kira-kira kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, Allah biarkan kita tersentuh nerakanya? Tidak. Allah akan muliakan kita. Allah akan kasih karomah kepada kita. Dengan apa? Bisa istiqomah. Jangan sampai kita remehkan majelis ilmu, Allah cabut itu hidayah. Bisa mudah bagi Allah. Kita lihat bagaimana ada 3 orang yang datang ke majelis Rasulullah SAW. Tiga yang disebut Nabi. Ya, ini hadis. 1 dia mendekat, dia cari tempat duduk yang kosong, dia duduk di situ. 1-nya dia pinggir, dia duduk di paling ujung. 1-nya dia pulang. Nabi jelaskan. Yang ini dia mendekat kepada Allah, Allah juga mendekat kepadanya. Yang sana, yang duduk di pojok, yang tidak mau mendekat, dia malu sama Allah, Allah juga malu sama dia. Yang pulang dia berpaling daripada Allah, Allah akan berpaling darinya. Cari perhatian Allah. Baik. Bagaimana cari perhatian Allah? Jalankan perintah-perintah Allah, larangan Allah. Nabi SAW bersabda, tidak Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mampu mendekatkan diri kepadaku melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa seorang hamba mengerjakan yang aku sunnahkan sampai aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, dan seterusnya. Ini hadis wali. Ya. Baik. Insyaallah ya, hujan-hujan kita dikasih kumpul di sini. Insyaallah. Kemudian kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa hiya minal khuturil ahammiyati bimakan li'annaha nawaqidul islam wa mubtilatuhu wa ma'rifatu asbabir riddati anil islam muhimmatun jidda. Dan perkara-perkara yang membatalkan itu adalah perkara yang sangat membahayakan, dan itu sangat penting untuk dipelajari. Karena pembatal-pembatal itu, karena mengetahui pembatal-pembatal tersebut ya adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Wariddatu anil Islam artinya adalah murtad dari Islam, artinya adalah rujuk dari Islam, keluar dari Islam, kembali kepada masa ketika dia tidak masuk Islam. Baik. Dari kata irtadda, yartaddu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Dan jangan kau murtad, wala tartaddu, dari kata irtadda, yartaddu. Jangan kau murtad ke belakang kalian dan kalian menjadi rugi. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman juga, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, maka kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir, maka merekalah orang yang hancur semua amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka penghuni neraka, mereka kekal dalam neraka. Ya, mereka kekal dalam neraka. Wa hadza tahdhirun syadidun minallahi lil mu'minin. Dan ini peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Peringatan yang sangat keras untuk orang-orang yang beriman.
Karena keimanan itu ketika orang sudah mendapatkannya tidak ada jaminan dia tidak akan lepas. Tidak ada jaminan. Orang kalau dia dikasih keimanan, ya, mempertahankan keimanan itu adalah perkara yang lebih berat. Ya, bahkan saking beratnya Nabi ketika disuruh istiqomah mempertahankan itu beruban Nabi. Beruban. Nabi ketika ditanya kenapa cepat beruban, ya, Nabi mengatakan, ya, sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Saya dikasih beruban sama ayat-ayat dalam surat Hud yang di dalamnya apa? Ya, perintah tentang istiqomah. Berat. Ya. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum ayyuhal mu'minun." Dan siapa yang murtad di antara kalian, maksudnya kepada orang yang beriman, karena tidak mungkin dibilang ini kepada orang kafir, ya. Siapa yang murtad di antara kalian wahai orang yang beriman, andinihi fayamut, dari agamanya lalu dia mati, fahuwa kafir, wa huwa kafirun, maka dia dalam keadaan kafir. Walam yatub qoblal mauti wa yarji ilal Islam. Dan ketika dia mati, dia belum bertobat sebelum kematiannya dan belum kembali kepada Islam. Qad habitat a'maluhum, maka hancur seluruh amalan-amalannya, ai batalat fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ya. Orang-orang yang murtad dari ke belakang dan dari agama mereka, setelah datang keterangan dan petunjuk kepada mereka, syaitan akan menghiasi dan memberikan angan-angan kepada mereka. Maksudnya syaitan datang bagaimana dia tidak mati dalam keadaan kembali kepada Islam. Dan ini murtad ini, ya, tidak harus orang bilang saya murtad. Tidak harus mengatakan saya sudah masuk ini Kristen misal, saya sudah masuk agama, tidak harus begitu. Jadi murtad itu banyak sebabnya. Ya. Bahkan para sahabat pernah murtad, dia tidak tahu kalau dia murtad. Yang saya bacakan tadi. Dia sempat bilang ejek-ejek sahabat. Ya. Ma ra'aina mithla qurra'ina. Ya, ajnaba indal liqa wa agdzaba alsinah, ya, wa arghaba butuna. Langsung turun ayat, mereka sudah kafir setelah tadinya beriman. Ya. Jadi jangan dipikir selagi saya tidak bilang saya murtad, enggak, bukan itu syarat murtad. Ya, di sini disebutkan 10. Ya, dan jangan sampai kita jatuh ke dalam salah satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadid minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin." Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad dari agama kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Berlemah lembut kepada orang yang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Ya, di sini Allah mengatakan wa may yartadda minkum. Ya, andini. Siapa yang murtad dari antara kalian dari agamanya, ai yarji andini. Keluar dari agamanya. Fa fi hadhil ayat at-tahdhiru minar riddati wal wa'idu 'alaiha. Dan dalam ayat ini ada peringatan yang keras dari kemurtadan dan ancaman atas pelakunya. Baik. Amal ahadis, adapun hadis-hadis yang membahas juga banyak tentang ini. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu sudah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath.
tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dari tiga, salah satu dari tiga. Yang pertama as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah yang berzina, ini halal darahnya. Caranya dia dirajam. Dan ada salah seorang sahabiat yang berzina, dia melapor kepada Nabi SAW bahwa dia sudah mengandung. Nabi suruh pulang dulu, ya, buat dia lahir ke dunia. Setelah dia lahir, dia datang lagi sama Nabi. Ini sudah lahir. Ya. Nabi lihat dia, susui dulu. Setelah disusui 2 tahun, dia datang sambil dia bawa roti. Ini anakku sudah bisa makan roti. Imannya. Kemudian Rasul ambil anaknya, lalu kasih siapa yang merawat anak ini, dikasih sama sahabat yang merawat, lalu anak perempuan itu dirajam. Ini bagi yang sudah menikah. Ya. Kemudian wan nafsu bin nafsi. Yang membunuh dibalas dengan membunuh. Kecuali kalau membunuhnya itu tidak sengaja. Maka ini ada pilihan, ya, kalau saudaranya memaafkan, faman ufiya lahu min akhi fattiba'un bima'ruf. Ya, kalau dimaafkan sama saudaranya, maka dia ganti, dia bayar yang saudaranya yang dia bunuh, dibayar. Dan ini juga membuktikan bahwa orang yang membunuh itu tidak kafir, karena dibilang faman ufiya min akhihi, siapa yang dimaafkan dari saudaranya, berarti masih saudara semuslim. Kalau sudah kafir dah dibilang min akhihi kan, karena masih muslim. Sebagian sudah langsung memvonis kafir. Nah, ini juga kita belajar ini nanti insya Allah pekan depan, karena masih banyak yang belum hadir. Kita akan bahas apa penghalang-penghalang, ya, sehingga tidak bisa kita kafirkan sembarang orang. Ya, akan dijelaskan juga di sini insya Allah. Kemudian yang ketiga, atau yang selanjutnya, watariku lidini, ya, dan yang meninggalkan agamanya, hada huwa syahid al mufariq lil jamaah. Dan ini yang intinya adalah yang meninggalkan agamanya. Yang selanjutnya yaitu berpisah dari jamaah. Ini berpisah dari jamaah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat di kalangan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Tapi intinya ada di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tariqu lidini, yang meninggalkan agamanya. Ya, maka orang yang meninggalkan agamanya dia halal darahnya, bisa dibunuh. Tapi bukan kita yang praktekkan. Siapa? Pemerintah. Bukan antum. Nah, inilah yang disalahpahami oleh orang-orang yang salah belajar, ya. Dia pikir dia berhak untuk urusan sebesar ini. Dengan gampangnya kiri kanan mengkafirkan, terus kiri kanan membunuh diri. Ya. Yang pertama yang dia kafirkan salah, yang kedua caranya salah. Ya. Al-muhim, ya, ini termasuk dosa yang bukan dosa yang bahkan tidak ada lagi kebaikannya ketika dia meninggalkan agamanya. Dia pernah bersedekah, dia pernah masuk masjid, dia pernah, ya, kasih makan anak yatim, dia pernah membantu ini, membantu itu. Kalau sudah murtad selesai. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengubah agamanya maka bunuh dia. Ini dalam hadis Bukhari. Fa in kana al-murtadduna jama'atan lahum syaukah fa innahum yuqataluna kama qatala Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini al-murtaddin. Ya, kalau dia itu murtadnya rame-rame, jamaah besar, maka dan mereka punya
senjata, maka ya mereka diperangi sebagaimana Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang murtad di zamannya. Hatta akhda'ahum lil Islam, sampai mereka kembali kepada Islam. Wa qutila man qutila minhum. Kalau ada yang terbunuh ketika peperangan tersebut, nah sudah terbunuh, mati. Ala riddatihi, maka dia mati atas kemurtadannya. Maksudnya kalau ada yang murtadnya satu kabupaten, maka negara kirim polisi di sana, ya, dikasih kembali ke agamanya. Kalau memang dalam pertempuran itu ada yang meninggal, berarti dia meninggal dalam kemurtadannya. Kalau mereka masuk Islam itu lebih baik. Dan ini bukan hak kita, hak siapa? Hak pemimpin. Ya. Wa taba man taba minhum, kalau ada yang bertobat itu kebaikan baginya. Faqatalahum radhiyallahu anhum muhaqqiqan bidzalika qaulihi ta'ala. Maka pada saat itu, yaitu di zamannya Rasul SAW, ketika Rasul itu masih ya bersatu kaum muslimin, tapi ketika Rasul meninggal ada orang yang mulai tidak mau membayar zakat. Nah, maka dia tidak membayar zakat karena memang dia yakini zakat itu halal, zakat itu tidak wajib, dan ini murtad. Di antara kemurtadan adalah meyakini tidak wajibnya sesuatu yang wajib dan meyakini haramnya sesuatu yang halal. Jadi ternyata murtad itu bukan hanya ucapan tapi keyakinan. Ada orang yang berdosa, dia berdosa misal dia minum khamar. Minum khamar itu apa? Dosa tidak? Dosa besar? Syirik? Tidak ya? Keluar dari Islam? Tidak ya? Buktinya orang yang minum khamar dicambuk. Kalau orang yang minum khamar murtad berarti tidak dicambuk, dibunuh. Berarti minum khamar itu dosa besar tapi bukan mengeluarkan dari Islam. Ada dua orang, satu minum khamar, dia yakini kalau khamar itu masih haram. Ada satunya dia tidak minum khamar tapi dia bolehkan, dia bilang khamar itu tidak haram, tapi dia tidak minum. Ya. Cuman khamar itu merusak tubuh saja, saya tidak minum. Tapi kalau haram ya tidak haram. Orang yang pertama jatuh dalam dosa besar, orang yang kedua jatuh dalam kekufuran. Meskipun dia tidak minum. Ya. Seperti itulah yang diperangi sama Abu Bakar Siddiq. Dia tidak meyakini lagi kewajiban zakat. Diperangi sama Abu Bakar Siddiq. Dan ketika Abu Bakar Siddiq memeranginya, muhaqqiqan, karena merealisasikan firman Allah dalam surah Al-Maidah 54 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata la'imin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian? Ini turun waktu masih ada Nabi. Dan ternyata Abu Bakar merealisasikan ayat ini ketika Nabi meninggal. Jadi seolah-olah ayat ini menceritakan tentang nanti Abu Bakar akan melakukan ini. Lihat ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Siapa itu? Kaumnya Abu Bakar dan yang memerangi orang-orang murtad tersebut. Adillatin 'alal mu'minin, sangat lemah lembut kepada orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Apa kelanjutan ayatnya? Ya. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dicela oleh pencela-pencela yang ada. Ya. Qala ulama, berkata para ulama tentang ayat Al-Maidah 54 ini. Hadhil ayah
nazalat fi Abi Bakrin as-Siddiq wa ashabihi alladziina qatalu al-murtaddin. Ayat ini itu turun untuk Abu Bakar dan para sahabatnya yang memerangi siapa? Orang-orang murtad. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal. Karena Allah mengabarkan tentang yang akan terjadi. Apa kata-kata yang akan terjadi? Fasaufa, maka kelak. Itu apa artinya? Nanti. Man yartadda, fil apa itu? Mudhari. Irtadda yartaddu. Yartaddu fil mudhari yang akan datang. Siapa nanti akan murtad? Hadihi fil mustaqbal. Hada fil mustaqbal. Ayat ini menjelaskan tentang nanti kalau sudah ada yang murtad. Fasaufa yatillah. Kelak Allah akan datang. Allah akan mendatangkan. Ja'allahu bi Abi Bakar. Ternyata Allah datang bersama Abu Bakar wa sahabatihi wa sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam faqatalul murtaddin, dan bersama para sahabatnya untuk memerangi orang-orang murtad. Fa in kana al murtad syakhsan wahidan, kalau yang murtad itu satu orang, ya bukan jamaah seperti tadi, fa innahu yu'khad wa yustatab. Nah, ini orang jangan diperangi, jangan langsung dibunuh, tapi dipanggil, dinasihati baik-baik, ya. Dan tidak bisa nanti ada diantara pembatal, diantara mawani takfir itu adalah iqamatul hujjah. Dia tahu itu, tapi kadang kita belum dia tahu, belum dia dengar hadisnya, tiba-tiba dimurtadkan. Nggak boleh begini. Semangatnya kita itu harus lebih semangat membawa orang menuju surganya Allah, bukan semangat menjatuh-jatuhkan orang ke nerakanya Allah. Ya. Maka kalau dia yang murtad itu adalah sendiri-sendiri, ya, maka fa innahu yu'khad, dia ini diambil, dipanggil, diajak baik-baik, wa yustatab, dan diminta bertobatlah kepada Allah. Fa in taba wa illa qutil, ya, kalau dia bertobat alhamdulillah, kalau dia tidak mau bertobat ya dibunuh. Ini hukum kembali kepada pemerintah, bukan antum, bukan saya juga, ya. Semuanya ya pemerintah, termasuk yang memboikot. Yang memboikot itu urusannya pemerintah. Adapun MUI itu hanya menganjurkan. Karena yang paham masalah negara siapa? Pemerintah. MUI tidak paham. Dia hanya menganjurkan. Bukan juga bukan juga mewajibkan, bukan. Tidak ada yang mewajibkan. Kita tidak tahu, ikhwan, berapa penghasilan negara di situ, berapa mudarat yang akan didapatkan oleh negara. Ada juga kaum muslimin di Amerika. Bagaimana keadaan muslimin di Amerika nanti kalau kita boikot? Harus ada persiapan. Dan pemerintah yang ngurus itu. Memang muslimin hanya di Indonesia saja. Memang tidak ada orang-orang Indonesia yang kuliah di Amerika. Dan yang kedua, pendapatannya kasihan. Bagaimana lagi kita punya banyak utang, bagaimana? Dan yang ketiga, kalau kita boikot, negara-negara lain tidak boikot, berpengaruh kan? Oleh karena itu, kita tunggu arahannya pemerintah. Adapun kalau sendiri-sendiri, ya saya juga tidak beli sekarang. Kalau ada dua, saya punya list di rumah, yang mana produk-produk yang di sebelah ini, produk-produknya yang Zionis, dan saya tidak mau beli. Itu hak saya, karena saya merasa saya ingin bantu saudara saya yang sudah bikin produk dari kalangan kaum muslimin. Misal ada dua, si sampo ini dan sampo ini. Ini sampo karena apa? Buatannya kaum muslimin. Saya bantu yang ini, itu terserah saya. Tapi untuk menyerukan boikot itu urusan pemerintah. Saya tidak pernah upload seperti itu. Bahkan ketika saya tanya ke Ustadz Harun tentang fatwa MUI, apa kata Ustadz Harun? Jangan disebarkan ini, karena itu bukan wewenangnya lembaga-lembaga yang
di luar pemerintah. MUI kan di luar pemerintah. Itu wewenangnya pemerintah. Ya. Harus disiapkan memang. Baik. Dan kalau saya tidak boleh. Tapi kalau keluarga saya bisa kasih tahu keluarga. Tapi kalau untuk sampai masyarakat luas, ya itu harus ada arahan pemerintah. Kalau pribadi-pribadi ya terserah kita. Memboikot bukan menghalalkan ya, memboikot bukan menghalalkan. Ini air tetap halal. Cuman ya kita sendiri, saya mau ambil air mana, tidak haram, tidak jadi haram. Jadi saya meskipun saya tidak upload yang begituan, saya boikot dengan diri saya sendiri. Ya. Daripada mengupload ternyata pas mau beli juga yang di sebelah, ya. Percuma juga. Jangan sampai jadi orang munafik. Baik. Kalau kuliah sekarang masa-masa fitnah ya, jangan diikut-ikutkan di situ. Jangan masuk di situ. Termasuk yang kita bahas ini itu ranah pemerintah, bukan ranah pribadi-pribadi. Kemudian laisa huwa mithlal kafiril asli. Dan dia itu kalau dia murtad sendiri-sendiri, dia itu bukan seperti kafir yang dari lahir. Dia itu sudah tahu Islam. Sudah tahu Islam. Fa'li'annal murtad arafal haqqa. Karena orang yang murtad dia mengetahui kebenaran ada dalam Islam. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ihi. Dan dia masuk ke dalam agama Islam berdasarkan keinginannya, berdasarkan kehendaknya. Dia tidak ada yang paksa dan dia sudah tahu Islam itu benar. Maka dia tidak disamakan dengan orang yang kafir dari lahir. Wa tarafa anna al-Islam huwal haq. Dan dia juga telah mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Fa'idar tadda fahada tala'ub minhu bid-dini. Dan kalau dia murtad, maka itu berarti dia sedang mempermainkan agama. Kenapa dia mempermainkan agama? Karena dia tahu kebenaran, dia sudah masuk dalam Islam. Nah, kalau dia murtad, yuqtal himayatad din. Dia ini dibunuh karena menjaga kehormatan agama. Menjaga kehormatan agama. Dan sekali lagi bukan kita, pemerintah. Himayatan lil aqidah, menjaga akidah kaum muslimin. Berbeda kalau dia kafir asli, tidak seperti itu caranya. Kafir itu ada kafir dhimmi, ada kafir musta'mal, ada kafir ahad, ada kafir harbi. Kafir harbi seperti Zionis. Di mana? Di negara Israel. Ini sekali lagi saya sampaikan ya, jangan cela Israel. Israel itu nama Yakub. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Setiap makanan itu halal untuk Bani Israel kecuali yang Israel yaitu Yakub. Baca dalam kitab-kitab tafsir. Kecuali yang Yakub mengharamkan kepada dirinya sendiri. Ya, kalau kita bilang laknat Allah kepada Israel begini, maksudnya kepada Nabi Yakub. Kecuali dia menyebutkan dengan negara. Nah, misalnya, semoga Allah menghancurkan negara Israel, boleh. Tapi kalau dia bilang Israel, jatuh-jatuhnya ke Nabi Yakub. Nah, kalau melaknat, laknat Yahudi. Dan bisa kita doa di kunut kalau kita sholat witir. Kalau sholat witir, kita boleh kunut. Kunut apa namanya? Kunut witir. Kalau kunut nazilah di salat wajib. Nah, Allahumma hdina fi man hadait. Itu kalau sama-sama istri salat di belakang, tapi salat witir.
Wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alait sampai seterusnya. Lalu kita katakan Allahumma hzim man qatala ikhwanana fi Filastina minal yahudi dzalimin dan seterusnya. Ya pun di Darussunnah sekarang itu sudah diadakan qunut nazilah sesuai arahan pemerintah. Baik. Kemudian ya itu sekali-sekali anulah ajak istri sholat bersama-sama. Sholat apa? Minimal kalau tidak bisa 3 rakaat 1 rakaat lah. Ini yang saya sampaikan yang punya istri. Yang tidak punya istri nggak usah jajan istrinya. Kalau yang tidak punya istri sholat sendiri terus berdoa, ya Allah dekatkanlah yang jauh, mudahkanlah yang susah dan seterusnya. Tapi kalau yang sudah punya istri ya usahakan bangunlah. Insya Allah luar biasa hadis Nabi SAW itu kita sering kadang nonton apa Romeo Juliet ketika belum hijrah ya. Mungkin kalau sudah hijrah mungkin ayat-ayat cinta apa segala macam. Enggak usah gitu, lihat baca hadis. Bagaimana Nabi ketika menjelaskan tentang orang suami istri itu ketika dia bangun malam, suaminya bangun dia percitkan air. Dia bangunkan istri-istri dia tidak mau dipercitkan air, bukan disiram, dipercitkan, bukan diambil satu timah, repot nanti dikasih kering. Ya, dipercitkan air istrinya bangun lalu sholat. Ya kalau tidak bisa 3 rakaat, 5 rakaat, ya 1 rakaat. Ya kita sholat 1 rakaat. Nah setelah itu doalah untuk saudara-saudara kita. Atau ketika istrinya bangun, suaminya dikasih bangun tidak mau bangun, disiram. Ya, disiram. Nah, baru sholat. Masya Allah luar biasa itu ya. Kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat ya. Ini motivasi ya. Baik. Kemudian adapun kalau kafir ada 4 ya. Kafir apa tadi? Kafir harbi, ini yang boleh diperangi, yaitu yang memerangi orang muslimin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kau berbuat baik kepada orang yang tidak memerangimu, yang tidak mengganggumu, yang tidak mengusirmu. Berbuat baiklah kepada mereka, berlaku adillah kepada mereka. Allah suka yang berlaku adil. Innama yanhaakum 'anil ladzina akhrajukum min diyarikum. Apa? Bagaimana ayat itu? Sesungguhnya yang Allah larang adalah yang telah mengeluarkan kalian dari agama kalian, yang memerangi kalian. Itu yang kita dilarang berbuat baik sama mereka. Ya. Nah, kalau dia kafir, dan kafir itu ada 3, ada 4. Kalau dia kafir harbi boleh, tapi kalau 3 kafir ini, kafir dhimmi, kafir muahad, ya, dan kafir dhimmi, kafir muahad, kafir apa lagi namanya? Musta'mal, kafir dhimmi, kafir muahad dan kafir musta'mal, maka tidak boleh disakiti. Bahkan Nabi mengatakan, man qatala muahadan muta'ammidan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir yang sedang dijaga sama pemerintah, yang dalam perjanjian untuk dia dijaga, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini surga, dicium baunya saja dia tidak dapat, apalagi masuk. Maka kalau dia kafir, maka kafir beda dengan orang Islam. Maka jangan lagi ada yang bilang, Ustaz berarti boleh kita bunuh kafir. Adapun kalau orang yang muslim dia murtad, ini pembahasannya. Itu pun kembali tata caranya kepada pemerintah. Itu pun kenapa dia dibunuh? Itu pun dibunuh bukan karena saya bilang, karena Rasul. Kenapa? Karena itu mempermainkan agama. Dia sudah tahu benar, dia pasti keluar. Tapi itu pemerintah, bukan kita. Adapun kalau dia kafir asli beda cara perlakuannya. Baik. Dan kita tidak bahas sekarang.
Sedikit lagi ya. Li'annahu arfal haq wa dakhala fihi fa idza irtadda fa innahu yuqtal himayatan lil aqidah wa hadha min hifdzid daruriyatil khams awwaluha ad-din fala yutrakud din al-awbah liman yuslim thumma yartad. Ya. Insyaallah kita lanjut ini. Sini lewat 23 ya. Jadi kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wan naqid yakunu qaulan wa yakunu amalan wa yakunu i'tiqadan wa yakunu syakkan. Dan kemurtadan seseorang itu bisa terjadi lewat ucapan, dan bisa terjadi lewat amalan, dan bisa terjadi lewat akidah atau keyakinan dia, dan bisa terjadi dengan keraguan yang timbul dalam hatinya. Faqat yartaddul insanu anil islami biqaulin yaquluhu. Sungguh kadang seseorang itu murtad karena perkataan yang keluar dari lisannya, au bi amalin ya'maluhu, atau dengan amalan yang dia kerjakan, au bi i'tiqadin ya'taqiduhu, atau dengan akidah yang dia, atau dengan keyakinan yang dia yakini, au bi syakkin yatra'u alaihi, atau dengan keraguan yang muncul dalam hatinya. Fahadihi umurun arba'atun kullu hayati minhan naqid alladhi yabda'u fil aqidah wa yubtiluha. Maka semua ini, 4 perkara ini apa tadi? Ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan. Ini adalah pembatal Islam yang bisa merusak akidah dan membatalkannya. Faqad dzakarahu ahlul ilmi fi kutubi sammuhu babu hukmil murtad wa huwa alladhi yukaffar ba'da islam wa huwa alladhi yakfur ba'da islami. Dijelaskan sama para ulama dalam kitab yang mereka beri nama dengan babu hukmil murtad, yaitu orang yang keluar dari keislamannya. Wa qala Ibnu Baz rahimallahu taala nawaqidul Islam kasiratun. Pembatal keislaman itu banyak. Fal wajib, ya, maka wajib untuk kita untuk mengetahuinya, ya. Bahkan itu bisa sampai ratusan, tablughul mi'at, sampai ratusan. Ya. Adapun di sini disebutkan asyarah cuman 10, allati dzakaraha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab min akhtoriha, karena saking berbahayanya yang 10. Kalau bukan karena hanya meringkas 10 yang paling berbahaya saja, maka itu bisa sampai ratusan. Dan insya Allah kita akan bahas semuanya. Mungkin tidak sampai ratusan kita bahas, tapi saya tidak hanya cukupkan di kitab ini yang 10. Kita akan ambil dari kitab-kitab yang lain, dan itu akan kita jadikan sebagai ajang cari perhatian kita kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mau Engkau murtadkan aku dari agama. Ya, kalau kita bisa cari perhatian sama suami atau sama istri, cari perhatian sama teman kerja atau sama bos untuk naik jabatan, kenapa tidak bisa cari perhatian sama Allah? Ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjut 2 pekan ke depan ya. 2 pekan ke depan. Pekan depan masih apa? Arba'in an-Nawawiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.